Dua SPPG yang berlokasi di Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, ditutup sementara setelah ditemukan permasalahan pada sarana instalasi pembuangan air limbah atau IPAL. Langkah tegas ini berdampak langsung pada penyaluran program makan bergizi gratis. Akibatnya, 10 lokasi penerima manfaat mulai dari PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah hingga posyandu tidak menerima MBG selama hampir 1 pekan. Kondisi tersebut dikeluhkan oleh sejumlah orang tua murid. Salah satunya Hana Aulianada, orang tua murid PAUD, yang mengaku terkejut karena penyaluran MBG mendadak berhenti tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bahkan anaknya sempat menangis karena tidak mendapatkan makan bergizi gratis yang selama ini rutin diterima di sekolah. Ya tadinya bertanya ya, kaget kenapa kok diberhentikan MBG itu. Sebelumnya ada informasi di sekolah kan? Informasi baru kemarin, cuman waktu di tanggal 26 memang sudah tidak dapat MBG. Pikir saya itu karena mau lebaran Idul Adha, jadi mungkin nggak diantarin MBG-nya gitu. Ini sudah berapa lama Mbak? Kurang lebih kalau ini ya 1 minggu ya, 1 mingguan. Nah, sebagai waktu harapannya gimana nih Mbak? Apakah tetap berjalan MBG atau gimana? Ya saya sebagai orang tua berharapnya MBG tetap berjalan ya, karena banyak anak-anak yang suka nggak bawa bekal, jadi kalau adanya MBG anak-anak bisa makan gitu. Jadi kenyang, belajar bisa lebih konsentrasi. Sementara itu pihak SPPG membenarkan penutupan dilakukan karena ditemukan masalah pada saluran pembuangan limbah di 2 unit SPPG tersebut. Sebelum dapat kembali beroperasi, pengelola diwajibkan menyelesaikan dan memperbaiki seluruh temuan yang menjadi catatan agar standar operasional dan kebersihan dapat terpenuhi. Ya, jadi untuk SPPG itu khususnya di wilayah Pondok Barat itu ada 2 dapur dari 3 dapur yang ada di Pondok Barat. Jadi 2 dapur itu disuspend karena beritanya itu terkait dengan IPAL, yaitu air pembuangan limbah, karena tidak ada filterisasi di dapur itu. Jadi adanya limbah filterisasi air limbah itu yang disebut IPAL itu. Jadi untuk minyak-minyak atau sisa-sisa nasi itu jadi disaring dulu di situ, baru yang keluar ke got atau ke unit itu sudah air bersih gitu. Tapi memang di 2 dapur itu memang sudah ada gestret di antara di setiap sinknya. Tapi memang di akhir itu harus ada karena itu bak IPAL-nya itu memang harus dicek gitu, dicek berkala dan harus dikuras terus gitu. Tapi kecuali memang dia sudah beli yang tabung. Nah itu kalau tabung itu memang sudah pakai mesin, jadi dia sedot sendiri, dia nyari sendiri, dan juga harus dikasih chemicalnya, obatnya untuk penghancur lemak itu. Jadi benar-benar yang keluar itu untuk air bersih gitu. Itu sejak kapan sih Bang disuspend itu? Disuspend itu sebelum lebaran sekitar tanggal 25 atau tanggal 26. Artinya sudah kurang lebih seminggu Bang ya? Ya, kurang lebih sudah seminggu. Oke. Mbak, dampak dari ditutupnya dua dapur ini ya, ini ada beberapa sekolah Bang yang sementara itu tidak mendapatkan MBG Bang? Kalau untuk dampaknya ini kurang lebih sekitar 10 sekolah lah. Kurang lebih sekitar 10 sekolah yang akhirnya tidak menerima manfaat dari MBG tersebut. Dari tingkat apa ke apa Bang sekolahnya Bang? Oh ya, dari tingkat PAUD sampai SMA. Oke. Jadi dari PAUD sampai SMA, bahkan posyandu pun juga tidak diberikan manfaat karena memang dapurnya suspend. Bang, tadi kan ada pengertian sanksi kan suspend ya, ditutup ya. Maksudnya apa sanksi lain itu kayak dihentikan intensif atau apa gimana Bang? Kalau lain enggak ada sih. Asal ada perbaikan, ada renovasi dan juga diadakannya IPAL itu mungkin nanti akan berjalan sesuai seperti sedia kala. Tapi mungkin waktunya mungkin tentang 1 minggu atau 2 minggu mungkin sudah operasional lagi. Bang, mungkin terakhir Bang terkait upaya kedepannya nih untuk mencegah supaya ini tidak terjadi lagi ini gimana Bang? Upaya tidak terjadi lagi mungkin dari pihak dapur atau pemilik dapur yayasan atau mitra ini sekarang sudah harus yang namanya mengikuti apa yang diarahkan BGN, apa standarisasi BGN gitu. Jadi untuk para mitra atau yayasan ini harus benar-benar direnov gitu, mulai dari layout dapur sampai dengan pembuangan limbahnya gitu, agar tidak mencemari namanya masyarakat dan juga dapur aman, steril dan juga tetap memberikan manfaat untuk anak-anak. Iya Bang, 2 SPG ini sudah beroperasi sejak kapan sih Bang? Kalau 2 SPPG ini yang satu mungkin sudah dari Agustus 2005 lah. Tapi yang satu lagi mungkin dari awal Februari 2026? 2006. Oke, enggak artinya balik tadi Bang, untuk mencegah ini pengawasan akan ditingkatkan Bang?
pengawasan akan ditingkatkan. Jadi dari BGN itu juga mungkin dari koordinator wilayah atau koordinator kecamatannya itu sudah mulai bergerak ke dapur-dapur itu untuk mengecek benar-benar dapur itu sudah sesuai standar atau belum. Gitu. Kalaupun belum, nanti akan ada namanya catatan-catatan yang harus dipenuhi dan itu harus direnovasi. Para orang tua berharap perbaikan dapat segera dilakukan agar penyaluran makan bergizi gratis kembali berjalan normal. Sementara itu untuk mencegah kejadian serupa terulang, pengawasan terhadap SPPG akan terus diperketat dan diintensifkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada anak-anak memiliki standar kebersihan dan mutu yang terjamin, demi mendukung tumbuh kembang serta kecerdasan generasi penerus bangsa. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Info TV melaporkan.